Kami ulang kembali berita-berita sekitar Bandung, pilihan kami hari ini. Polisi menangkap 5 orang komplotan pencuri yang menggondol uang tunai dan emas perhiasan senilai 40 juta rupiah dari rumah seorang nenek di Kuningan. Penularan penyakit COVID-19 di sejumlah kabupaten kota melonjak. Dinas Kesehatan berlakukan siaga 1 penanganan COVID-19. Berwisata menikmati keindahan dari atas ketinggian dan pergoda bak di atas awan saat berkunjung di Kabupaten Subang. Naiknya harga kedelai impor belakangan ini membuat perajin tahu di Jalan Bagaspati, Kelurahan Bantarjati, Kota Bogor resah. Mereka tetap berproduksi seperti biasanya dan melayani para konsumen yang datang membeli tahu. Namun dengan harus menanggung kenaikan harga kedelai Rp700 per kilogramnya. Memang harga kedelai impor sebagai bahan baku tahu sudah naik Rp10.800 menjadi Rp11.500 per kilogram. Menyiasatinya agar tak merugi, produsen kini menawarkan 2 alternatif harga jual kepada konsumen, yaitu menaikkan harga tahu dengan ukuran tetap sama seperti sebelumnya, atau harga tetap sama seperti sebelumnya namun ukuran tahu diperkecil. Kondisi ini makin diperparah dengan turunnya pesanan tahu dari restoran dan warung akibat kebijakan PPKM level 3. Menurun ya, ordernya kadang tahu kuning 10, kadang 5. Kalau tahu kulit 5, paling 5 loyang, sekarang 4. Mengurangi pembelian, jumlah pembelian? Iya. Kenapa tuh, Kang? Karena PPKM ya, sekarang lagi diperpanjang lagi. Semenjak ada COVID Omicron tuh. Jadi lebih sepi mungkin? Ya. Situasi ini memaksa perajin tahu merumahkan sebagian karyawannya karena tak lagi mampu membayar gaji. Apa namanya, ukurannya diperkecil? Ya, ada sebagian. Tergantung permintaan berarti? Sesuai permintaan. Itu ada yang harga naik dikit, cuman nggak seimbang sama harga kedelai gitu naiknya. Gitu. Terus untuk karyawan sendiri Pak masih tetap Bapak? Karyawan saya udah kurangi, biasa karyawan 15 masuk 3 gitu aja. Iya. Lesunya penjualan tahu tempe juga dirasakan para pedagang di Pasar Semi Modern Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kondisi yang dirasakan sejak 2 pekan lalu ini juga terimbas kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng curah maupun kemasan melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dan paling parah dalam 1 pekan terakhir di mana minyak goreng curah hilang dari toko kelontong. Dan otomatis ketika minyak ini naik, otomatis pembeli pun menurun. Omset pun biasa kita untuk pembuatan bisa sampai 200 kilo, sekarang bisa menjadi berkurang sehingga jadi 50 kilo. Akibat dari imbas kenaikannya itu bukan hanya minyaknya saja, kedelainya pun ya seperti itulah, sama beriringan naik sehingga berpengaruh terhadap penjualan. Gak ada minyak terlambat Pak, lambat lakunya juga tempe. Lambat lakunya? Ya, lambat. Biasanya ngerebus 2 kintal, sekarang 75 kilo. Dampaknya kadang habis, kadang nggak habis. Kadang dibagikan pesantren. Masyarakat berharap pemerintah bisa membenahi kisruh harga maupun pasokan bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari, sebab dampaknya cukup berat memukul perekonomian warga dan pengusaha UMKM. Iwan Kurniawan dan Asep Didi melaporkan dari Kota Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Kemiskinan adalah masalah utama warga Jawa Barat, termasuk salah satunya Bayu Ardani. Pelajar kelas 5 SD Negeri Buni Ayu, 1 Kampung Cimalayang, Desa Cipeyem, Kecamatan Haurwangi, Cianjur ini sudah yatim piatu. Kedua orang tuanya Dani dan Ida sudah meninggal dunia. Sebagai anak keempat, Bayu harus berkeliling kampung, menjual barang dagangan berupa buah dan sayur mayur milik tetangganya untuk menyambung hidup. Semua upaya kerasnya itu ia lakukan juga untuk bisa membeli ponsel pintar Android yang ia butuhkan untuk belajar daring di rumah. Terkadang ada warga yang merasa iba terhadap Bayu hingga memberikannya makanan atau tidak meminta uang kembalian saat membeli buah dan sayuran ke Bayu. Selama ini untuk bisa belajar daring, ia harus menyewa ponsel Android. Dari upah sehari berjualan sebesar 10 hingga 20 ribu rupiah,
Bayu kemudian menyisakan Rp5.000 sebagai tabungan untuk membeli ponsel sendiri. Ini jualan untuk apa? Buat beli HP, Buat beli HP sama apa? barang-barang sekolah, alat sekolah, sepatu. Jadi untuk saat ini belajar daring, Bayu suka di mana? Suka di teman, Pak. Kadang-kadang nyewa rental. Berapa itu? 4.000 Pak 3 jam 4.000 3 jam. Ya. Uangnya dari mana? dari hasil dagang, Pak. Semangat belajar yang kuat Bayu rupanya menggugah banyak pihak. Salah satunya Kapolres Cianjur dan Perkumpulan Ibu Kemala Bayangkari yang memberikan bantuan untuk kebutuhan sekolah Bayu. Jadi hari ini juga saya berikan bantuan untuk dibelikan handphone juga untuk bisa nanti sekolah melalui daring dan bisa melanjutkan belajar mengajar seperti biasa. Namun jalan Bayu masih panjang. Ia masih membutuhkan bantuan agar bisa meraih cita-citanya setinggi langit seperti anak-anak lainnya yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Taman bunga nan cantik lebih terlihat indah dari ketinggian. Ranchtheater Subang kini menjadi salah satu lokasi favorit berwisata, terutama penggemar swasfoto. Dari lokasi ini, pengunjung bisa langsung menyusuri skywalk dengan panjang ratusan meter. Suasana semakin terasa alami dengan kehadiran belasan burung hantu yang disediakan pengelola di skywalk. Keberadaan burung hantu ini jadi salah satu bentuk edukasi kepada pengunjung, terutama anak-anak. Mereka menjadi lebih mengenal jenis burung yang menjadi pemangsa tikus. Bagus, masih alami ya. Masih alami. Jadi enak. Jadi yang orang Jakarta untuk refreshing enak banget lah. Maunya buat di sini. Suasananya dingin juga. Iya Pak. dingin. Ini bersama keluarga Pak datang Iya, ini Pak? keluarga. Dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Tadi spot apa aja yang dilihat di wisata ini? Sini paling tujuan utamanya berkuda ya. Berkuda. Buat perawatannya kita kasih makan sehari 2 kali, dikasih tikus putih atau yang sering disebut mencit. Sehari bisa habis 7-8 ekor buat jenis ini. Ini udah apa sih? Udah jinak ini? Ini udah jinak. Kita jinakin dulu supaya anak-anak bisa mau foto, bisa megang juga. Jadi mereka tahu gitu. Jika belum puas dengan menyusuri skywalk, pengunjung bisa menikmati sensasi menunggang kuda dengan tiket Rp40.000 untuk kuda poni dan Rp60.000 untuk kuda besar. Jika beruntung, pengunjung bisa menikmati berkuda serasa di awan saat lokasi wisata sedang tertutup kabut. Selain itu, anak-anak juga bisa merasakan serunya memberi makan binatang ternak domba maupun kelinci. Ini tempatnya itu sangat menarik karena di tengah-tengah kebun teh ini ada hewan peliharaan seperti domba, kelinci ya. Jadi dapat semuanya sih. Jadi view alamnya dapat dari kebun tehnya, kemudian di sini juga dapat bagaimana anak-anak merasakan hewan-hewan peliharaan. Ciater di mana kita memberikan suasana berkuda di atas awan, di mana kita berada di tengah-tengah perkebunan teh. Jadi pengunjung bisa menikmati suasana hawa yang sejuk dan pemandangan dari yang ada di sekitar. Selain berkuda sendiri, apa lagi biasa yang banyak diminati? Selain berkuda, kita juga ada resto untuk bisa menikmati makanan-makanan yang ada di sini. Kemudian untuk anak-anak kita punya juga permainan. Setelah puas berpetualang, pengunjung bisa menikmati aneka kuliner di resto yang berada di tengah lokasi wisata. Aneka sate dan tahu susu bisa dinikmati sambil memanjakan mata dengan pemandangan yang menarik. Letaknya yang tepat berada di pinggir jalan raya Ciater Subang membuat wisata alam The Ranch bisa menjadi alternatif libur keluarga yang mudah dijangkau. Untuk masuk lokasi, pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp20.000, tapi harus diingat, prokes tetap harus dijaga ya. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.